Zoe Levana, dan juga ada Farel, silakan. Selanjutnya tentunya ini dia Junior Roberts dan Aisyah Akila. Ya, silakan Junior Roberts dan Aisyah Akila untuk bergabung bersama dengan teman-teman cast lainnya. Selanjutnya kita undang juga sutradara dari View Original Negara Muda, Bapak Rudy Arianto. Silakan. Serta jajaran produser yang pertama dari View, Bapak Ferry Lesmana. Silakan Pak Ferry. Dan juga ada produser dari Verona Pictures, Bapak Eko Supriyanto. Ya, silakan. Baik, sudah lengkap teman-teman cast dan juga filmmaker untuk bersama dengan kita. Mungkin kita akan langsung ngobrol ke sutradara kita, ada Bapak Rudy. Rudy menarik setelah kita menyaksikan episode perdana, melihat reaksi dari teman-teman penonton dan juga teman-teman cast tadi yang baru menyaksikan episode perdana. Gimana Pak untuk nge-build chemistry ensemble? Karena kan castnya ini luar biasa banyak gitu ya. Dan ini aja kita nggak bisa semuanya untuk ikut presscon. Gimana untuk nge-build ensemble dari chemistry antar pemain dan menjaga ceritanya agar tetap ada rasa penasaran di tiap episodenya? Silakan Pak Rudy. Ya, itu sih organik aja ya. Aku berdiri aja ya, biar Silakan. menghormati. Iya, silakan. Biar aku lebih menghormati. Nah, jadi itu organik aja sih. Jadi biasa berdasarkan pengalaman sebagai sutradara, hal yang pertama aku lihat itu adalah potensi dari pemainku. Aku pelajari mereka satu-satu, potensinya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Aku data, dari situ aku simpulkan, oh berarti dia kelebihannya di situ yang aku eksplorasi, kekurangannya aku tutupi. Dari situ setelah dapat semua, baru aku gabung menjadi satu ensemble. Bagaimana karakter ini bisa lahir, memberi warna. Seperti jari ini. Jari ini kalau cuma ini kan macam-macam. Ya, kita bikin gerak-gerak menjadi menarik ya. Gitu. Jadi memang itu semua organik aja berdasarkan pengalamanku. Aku nggak pernah berusaha untuk mengubah seorang pemain menjadi karakter lain. Tapi bagaimana kita berdiskusi organik apa yang dia miliki. Terus kita punya satu tujuan, satu misi. Oh karakter kamu seperti ini, kita kejar ke arah sana. Tapi based on apa yang dia punya, bukan based on apa yang tidak dia punya. Itu. Siap, boleh tepuk tangan dong tuh Pak. Terima kasih Pak Rudy. Tapi satu pertanyaan lagi Pak Rudy. Kita pengen tahu dari cerita. Tadi kan kita lihat ada harapan, mimpi besar dari anak-anak muda ini. Kalau dari kacamata sutradara sendiri, apa pesan yang ingin banget disampaikan melalui series ini? Jadi pertama aku ditawarkan sama Pak Ferry dan Verona. Pak Ferry ini mastermind-nya, otak dari cerita ini ya. Aku membaca ini satu, minimal dia punya uniqueness, keunikan. Bagaimana sebuah cerita dibungkus dalam kemasan yang sifatnya baru, hibrid. Tapi dibalik itu kan gak cuma sekedar itu. Dibalik itu kita sebagai filmmaker, sebagai kreator, kita harus punya visi, misi bagaimana mencerdaskan penonton kita, memberi inspirasi buat penonton kita, memberi masukan-masukan baik buat penonton kita, supaya orang yang menonton itu mendapat nilai-nilai positif. Nah nilai-nilai positif itu misalnya anti bully, ya, bagaimana optimisme ditingkatkan, bagaimana kita saling teman satu sama lain saling menyemangati. Itu yang membuat aku tertarik membuat ini. Sehingga aku berdua Pak Ferry sering diskusi bagaimana nih looknya. Sebab kalau cerita remaja kan pada umumnya ya so-so lah ya, semua bagus. 11-12 lah main judul yang lain ya. Tapi secara tampilan kita harus punya keunikan. Nah keunikan itu yang kita gali sama-sama. Paling tidak orang menoleh. Misalnya ada orang baju hitam semua tiba-tiba muncul satu baju merah, orang menoleh. Nah itulah Garam Muda ini. Yes, itu dia. Terima kasih untuk tekan dong Pak Rudy Arianto. Terima kasih Pak. Ke Pak Ferry sekarang, review Pak Ferry ini berani karena ini Garam Muda disebut sebagai romcom remaja bertema hipdut pertama yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Dan apa yang membuat dia yakin dengan perpaduan ini dan dirasa dekat dengan penontonnya? Silakan. Ya kalau kita sih yakin banget ya, karena
kalau dramanya bikin baper, hidupnya bikin joget, jadi penonton dapat dua-duanya sih, gitu kan. Ya sekali lagi kita yakin banget sama series ini karena buat kita sih drama remaja dan hipdut bukan suatu perpaduan yang dipaksakan, tapi memang udah jadi keseharian anak-anak muda di Indonesia sih gitu. Jadi sekarang karena seriesnya udah tayang, sekarang sebenarnya berada di tangan penonton, tapi ya jika suka mohon disebarluaskan. Dan berapa kali kita adegan dinyalain terus musiknya nyalain lama-lama kok catchy juga ya. Oh hibdut nih lama-lama kok enak juga nih untuk dijoget-jogetin. Ini lama-lama joget juga nih gue. Enggak gitu. Ya. Ya gitu sih paling itu sih sebenarnya. Terus apa yang paling pengen disampaikan sih oleh karakter Kaizen ke penontonnya? Kalau dari karakter Kaizen sih sebenarnya yang mau disampaikan itu untuk awal-awal kan dia emang anak paling populer ya. Cuman yang ingin disampaikan itu kita itu nggak usah terlalu mentingin pandangan publik terhadap kita, tapi kita lebih pentingin apa perasaan kita, apa hati kita, apa keinginan kita dalam hidup. Jadi kita nggak usah peduli sama omongan orang lain sih, itu yang mau sampaikan. Ju, nge-build chemistry bersama dengan Aisyah, Akila, ada Zoe juga di sini kan. Lo di episode 1 kita dilihat lo ada kebimbangan nih masalah romance. Nah gimana lo nge-build chemistry dengan Aisyah dan juga Zoe? Kalau Aisyah sih susah banget ya. Tapi kalau enggak, kalau Aisyah sih gampang karena emang sebelumnya aku udah pernah project juga sama dia dan anaknya emang agak sangklek gitu sih, jadi gampang lah untuk connect-nya ya. Masuk sama gue yang sangklek juga gitu. Maksudnya udah kan jatuh masing-masing ya, apa-apa lah ya. Makasih ya. Kalau Zoe ini pertama kali project sama dia, tapi Zoe ini menurut aku anaknya sangat mencoba untuk berbaur lah. Dia suka memulai bicara, jadi lama-lama kita lebih gampang untuk connect-nya karena dia juga gampang open sama orang gitu sih. Junior Robert, terima kasih Jul, thank you. Kita ada Aisyah, Akila juga, boleh tepuk tangan dong untuk Aisyah, Akila. Ini Anet nih menarik sekali karakternya karena banyak misteri baru di episode 1 aja udah banyak pertanyaan nih. Nah gimana kamu mendapatkan karakter ini? Boleh diceritakan? Kalau episode 1 kan pasti baru lah pilot lah, episode awal perkenalan masing-masing karakter kan. Kalau Anet sendiri dia kan tipenya tuh yang nyerocos, yang memang nggak suka sama yang heboh kepopuleran gitu-gitu. Kalau Kaizen kan sangat mencintai bagaimana orang-orang nge-view dia, sangat mikirin kepopulerannya, sedangkan Anet tuh lebih berbeda lah itu sih. Dan aku cukup puas dengan episode pertama karena menurut aku sangat mengundang ya untuk orang-orang kepo dan nonton episode-episode berikutnya karena seru banget. Setahu aku ini series hibdut pertama kali ya? Yes, betul. Iya kan, di Indonesia, dan ini juga series pertama kali aku yang menceritakan soal hibdut. Walaupun emang biasanya juga series aku tuh pasti yang light, yang anak-anak sekolahan, tapi ini pertama kalinya yang bener-bener berwarna banget itu sih. Yes, dan seru banget. Sempat dibocorin sama Junior soalnya tadi karena kamu juga ikut terlibat mengisi. Betul, kebetulan ya, nanti nonton aja, nanti adalah di episode nanti. Ya, nah itu gimana saat dapat tantangan tidak hanya acting tapi juga bernyanyi di sini Aisyah? Jujur, aku ngedengerin kok hibdut juga aku ngedengerin karena emang beda banget untuk genre di Indonesia dan seru banget. Terus aku ditantang untuk nyanyi hibdut yang dimana aku kayaknya aku cuma bagian pendengar doang deh, bukan nyanyi, tapi ternyata setelah aku cobain oke kok masuk aja suaranya kayak hibdut. Tapi kan aku baru pemula. Gitu. Bagus ya, nanti kita lihat di episode berikutnya ya. Tepuk tangan untuk Aisyah, Akila. Terima kasih Aisyah, thank you. Kita ada Katis. Hai Katis Lucy di sini. Kita juga pengen tahu gimana Katis mengeksplor dan masuk ke dalam karakter Lucy pada saat dipercaya. Silakan Katis. Halo. Lucy ya sama aja kayak aku gini, tapi versi nggak boleh mesum. Misu. Yes. Misu tuh berkata kasar. Jadi mentok-mentok cuma boleh jenglot sama jangkrik.
Berarti di dalam mengeksplor karakter Lucy ini kamu lebih banyak improve kah atau seperti apa dalam? Oh ya, lebih banyak improve sih karena mungkin tim dari View sama Verona tuh tahu ya aku Sabar tenang. aku gak gampang hafal skrip jadi kayak mereka pendek-pendekin gitu. Nah pas pendek kok kayak kepotong ya. Oke udah aku explore lagi supaya nyambung gitu. Kan Kayak kamu sesuai aku gitu. banyak adegan sama Yusuf kan? Ya. Nah, kamu banyak ngobrol nggak masih Ketis nih? Nah, kalau Ketis gimana? Ngobrol chemistry-nya sama Yusuf sehingga ada hubungan yang seru di episode pertama tadi. Ya biasa aja sih. Tapi seru. Semuanya seru di sini. Yusufnya juga lucu. Ya. Apa yang paling menantang untuk kamu? Karakter yang lebih menyenangkan, Lucy, atau pada saat yang terbawa emosi sangat berat? Belum pernah dapat emosi berat. Kan nanti Lucy akan dapat dinamikanya sendiri di episode-episode berikutnya kan? Oh iya. Nah itu belum syuting. Karena ini kan masih nanti belum dilakukan. Oke. Tapi nanti ada emang yang aku nanti nangis. Gitu. Paling nanti colok mata sendiri gitu baru. Ya enggak lah canda. Tepuk tangan untuk Ketis, thank you. Makasih. Yusuf nih menarik Yusuf karena karakter kamu di sini membawa bumbu komedi tapi tetap tidak mengganggu ceritanya berjalan seperti apa gitu ya. Pengen tahu pada saat kamu dipercaya menjadi karakter ini gimana Yusuf pada saat menerimanya? Oh iya, waktu saya awal menerima dapat karakter ini ya, saya sangat mau snack, mau dong. Oke, awal saya mendapatkan karakter ini sangat kaget kan. Dan saya sama sekali belum pernah mendengar hipdut itu apa. Ya. Apalagi kan di anak-anak zaman sekarang yang belum tahu tentang hipdut itu kayak gimana kan. Terus saya mempelajari lah tentang hipdut dengan musik-musik hipdutnya itu. Ternyata oke juga nih. Dan saya berdoa semoga saya bisa memerankan karakter ini dan bisa memuaskan kepada para penonton semuanya. Ya, seberapa dekat sih karakter kamu dengan kamu pribadi in real life? Oh. Silakan. Ya, seberapa dekat ya nggak terlalu jauh juga sih dengan kehidupan nyata. Cuma bedanya itu ya di karakter aku Bert ini kan dia jago memainkan nada-nada, membuat nada-nada, Ya, produksi musik ya. produksi musik. Sedangkan yang aslinya itu enggak banget. Karena nyanyi aja ya begitu dah. Ah, masa coba? Ya, biasanya Kaizen yang suka nyanyi. So, tapi menyenangkan ya sendiri sama teman-teman yang ada di sini. Menyenangkan banget dan ini salah satu series pertama aku. Wow. Iya, saya Yusuf. Ya, saya berterima kasih kepada View dan Verona Picture yang sudah mempercayakan saya untuk bisa memerankan Bert di dalam series Garam Muda ini. Yes, tepuk tangan dong buat Yusuf. Dan ini langkah awal, nextnya akan ada banyak series dan film menantinya Yusuf. Iya. Thank you. Kita ke Zoe Levana. Hai Zoe. Zoe, kita pengen tahu Zoe apa part paling menantang untuk kamu pada saat masuk ke cerita ini dan gimana nge-build chemistry dengan teman-teman cast yang ada di sini Zoe. Silakan. Oke, so part yang paling menantang I think ketika line aku panjang banget dan waktu itu aku harus nangis ke Kaizen. Itu aku nangis beneran, bukan nangis palsu, and meskipun setelah cut aku masih nangis. Wow. There's that, and then kalau misalnya cara build chemistry, I think I try to talk a lot. Sebenarnya aku orangnya nggak terlalu banyak ngomong, and sebenarnya introvert. Cuman karena kalau misalnya di series gini kan nggak bisa introvert dong, Yeah. jadi harus ngomong. Jadi akhirnya untuk build chemistry, I have to like talk with people, so like yeah. Ya. Susah gak ngedalamin karakternya karena kan agak di episode 1 ya, kita gak tahu episode berikutnya. Episode 1 kan agak nyebelinnya dapet tuh. Nah, susah gak untuk kamu masuk ke karakter itu? So something about Nicole is maybe orang kalau misalnya nonton satu episode doang di episode pertama itu pasti kesal. Yes. Tapi di sini aku membuat Nicole itu pasti orang waktu lihat Nicole pasti kasihan ujung-ujungnya. Nanti nonton aja deh karena aku pertama waktu baca skripnya kesel sama Nicole tapi lama-lama jatuh cinta sama Nicole. Itu dia, terima kasih. Thank you Zoe. Kita akan lihat bagaimana penonton bisa jatuh cinta ke Nicole ya. Biar nanti Kaizen yang rugi gitu ya. Nanti ya. Amin.
Thank you. Kita juga punya Florian Reuters. Flo, ini menarik, kita pengen tahu juga kamu gimana pada saat nge-build chemistry dan apa pesan dari karakter kamu yang bisa kena dan relate ke penontonnya. Silakan. Kalau dari nge-build chemistry, kita semua asik sih, untungnya seumuran kan, jadi ngobrol masih nyambung terus. Jadi kita semua banyakin ngobrol aja, main-main gitu di base camp sih terutama ya. Masa sih Flo? Iya bener banget. Main Mobile Legends. Terkait karakternya, apa yang lo explore terhadap karakter yang lo perankan, Flo? Karakter yang aku explore sebenarnya di sini aku pertama kali itu aku banyak dapat pelajaran dari Parudi di sini karena ini series pertama kali yang sangat fresh, yang hibdut gitu Yes. kan, jadi kayak di Rob ini nggak banyak ngomong, cool, tapi dia nggak boleh sombong. Nah sedangkan kalau Flo ini dia bukan sombong, tapi dia tuh kalau misal orang menilai Flo itu kelihatan mukanya sombong gitu. Ya. Tapi di series ini aku nggak boleh seperti itu, nggak boleh terlihat seperti cowok sombong, tapi cool, nggak banyak ekspresinya tuh nggak terlalu banyak. Jadi aku masih mempelajari itu sambil berjalan. Yes, dan kamu merasa gimana, ada treatment khusus nggak berarti untuk melakukan hal-hal itu? Treatment khususnya mungkin kalau lagi di set sih lebih sering diingetin aja. Ya. Flo ini jangan lupa. Itu dia. Tepuk tangan untuk Florian Reuters. Thank you Flo. Thank you banget. Kita ada Adam juga. Kita pengen tahu di sini karena karakternya menantang nih ya. Sini sebagai adik kelas tapi ternyata memegang kunci. Di episode 1 nih lo menjadi karakter kunci nih. Nah ini gimana dipercaya menjadi karakter ini? Dam, silakan. Ya, jadi di sini aku berperan sebagai Tetra ya. Tetra itu karakter adik kelas dan mungkin tantangannya itu Tetra itu mempunyai suatu emosi yang kompleks karena dia sebenarnya nggak mau dibully. Betul. Tapi kan karena sifat dia dan dia itu sedikit people pleaser ya menurut Yes. aku. Jadi menurut aku tantangannya ini mungkin ya karena jauh sekali dengan diri aku, mungkin aku agak ya tengil kali ya kayak sekarang aja nih stylenya jauh sekali dengan Tetra hari ini ya. Betul. Tapi untungnya untuk dari aku pribadi aku punya Parudi, lalu kita punya coach acting Mbak Elvito yang sangat membantu walaupun kita preparationnya mungkin cukup singkat tapi sangat-sangat intens dan itu sangat-sangat membantu aku untuk masuk ke karakternya, gimana cara gerak-geriknya Tetra, gimana caranya untuk berjalan, merespon dan lain-lain, dan aku focusing on that dan lebih fokus on scriptnya ya, dari episode 1 dinamikanya gimana, perubahan karakter Tetra dan seperti apa, dan sejauh ini aku cukup happy untuk membawainya karena sangat-sangat terbantu oleh Parudi, Mbak Elvito dan semua cast yang ada di sini. Ada Farel, terima kasih. Jadi kalau ini buka luka lama berarti ya. Jadi yes, dulu aku sempat kebuli. Jadi maybe orang kalau misalnya lihat dari luar, I think mereka mikir kalau Nicole itu cocok banget sama aku karena looknya dapet ya. Tapi sebenarnya Nicole itu cuma 30% cocok sama aku. The other 70 enggak. Jadi ketika aku dapat peran Nicole, sebenarnya it's really fun to explore dan kadang-kadang a part of me juga inget sih kayak wah ini nggak aku banget, tapi namanya sebagai actress juga harus peranin juga kan. Ada sih kadang-kadang teringat kayak wow dulu aku pernah diginiin nggak ya gitu, atau apakah ini yang diomongin orang-orang tentang aku kayak gitu. Tapi in the end ya itu karena udah cerita lama, aku buka halaman baru. I don't think I think about that anymore. Gitu. Cerita kan udah habis dimakan sama William Shakespeare ya. Cerita percintaan itu udah habis amat. Tapi tugas kita sebagai sutradara dengan tema-tema yang sudah dibullying aja, itu masalah point of view. Misalnya sekarang aku bicara dari sini Mabel. Nah, aku mau contoh. Ketika aku bicara soal tentang cerita remaja dengan proses yang sama seperti judul-judul lainnya, tapi dengan point of view yang ini, tentu beda. Dengan point of view yang dari sini juga beda. Nah, itulah tugas sutradara untuk melihat itu, sehingga tidak sama. Mungkin rata-rata atau teman-teman yang lain mungkin melihat cuma dari sini. Tapi tugas sutradara tuh, kadang-kadang boleh dong dia melihat dari sini. Seperti kamu kan? Nah, itu yang bisa bikin membedakan. Soal ide cerita segala macam itu udah habis dibikin sama si William Shakespeare ya. Gitu. Jadi itu yang bisa kita tangkap bahwa kemampuan seorang saudara adalah bagaimana melihat cerita itu dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang yang mungkin belum pernah
elaborasi dengan saudara-saudara lain. Itu sih salah satunya. Junior dan Aisyah ya. Enggak, lu kan baru setahun dulu sih kemarin. Gua paling tua di sini. Enggak. Iya. Bapak gue, Ya. mak lo. Kalau dari Aisyah dan Jadi anak Junior, SMA. yes, gimana membawa memori tentang anak-anak SMA lagi, silakan. Oke, makasih ya pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau untuk ngelakuin jadi anak SMA lagi itu sebenarnya nggak susah karena sebelumnya aku udah pernah ngalamin gitu. Yang susah itu kalau misalnya kita dapat karakter yang kita nggak pernah ngalamin sama sekali, itu yang susah menurut aku. Aku pernah dapat karakter yang misalkan jadi psycho, itu yang susah karena aku nggak pernah ngalamin jadi psycho. Tapi ya jadi enaknya kan karena kita udah pernah ngalamin, jadi untuk nge-recall itu lagi jadi anak SMA lagi itu lebih mudah gitu. Paling yang kadang-kadang aku harus balancing itu dimana aku harus lebih jadi tingkah laku itu lebih jadi anak kecil aja gitu. Kalau misalkan sehari-hari aku lebih mungkin jalannya lebih ya udah kita mungkin lebih nyantai, ngobrol lebih tenang. Tapi kalau kita pikir-pikir anak muda itu ternyata ngobrol itu kadang-kadang mungkin bisa lebih cepat, bisa tiba-tiba ngobrol itu banyak dengan tinggal gerak-geraknya karena ya paling itu yang harus dilihat sih. Jadi tinggal di recall aja, oke waktu muda itu gimana sih gitu. Ya semoga aja muka aku masih masuk ya. Masuk, ya. masuk, percaya semua masih. Thank you, Ju. Kasih kak saya. Aisyah, silakan. Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Juju. Kita nggak tua kok itu, kita juga masih muda. Iya. Iya. Tapi benar sih kalau kata Juju aku setuju. Kebetulan kalau meranin SMA kan kita udah pernah ngalamin itu. Jadi ya tinggal kita explore lagi aja apa yang harus kita explore. Tapi lebih susah lagi kalau misalnya kita meranin karakter yang belum pernah kita lewatin, misalnya contoh menikah atau apapun itu, kita belum pada di sana. Jadi kalau mau explore yang lebih lagi sih ya untuk cerita-cerita yang kayak gitu. Nggak tahu mau ngomong. Ya, itu kurang yang lebih paling sama penting lah kan. ya, karena pernah mengalami Iya, masa sama. SMA jadi tinggal recall lagi gimana momen-momen Iya, SMA. betul. Thank you. Yes, thank you. Ketis, silakan Ketis boleh dijawab. Oke, buat pertanyaan Silakan. aku mau sejauh Jackie Chan. Nah, pokoknya sampai kayak jadi Jackie Chan versi cewek, ya. Jadi doain ya. Jadi kamu kalau kedepannya ada tantangan untuk series atau film action mau berarti? Mau dong, bahkan nanti kameramennya pun aku tendang. Enggak dong, enggak. Ya pasti profesional, terus latihan dulu. Misal disuruh karate, taekwondo, nah nanti aku karate, taekwondo saya deh. Tapi artinya kamu pengen sejauh mungkin mencoba sejauh Ya, mungkin di. kita harus melebarkan sayap kita sebelum kita tua. Yes. Dari Pak Ferry dulu, Pak Ferry. Selera musik, silakan. Ya kebetulan Hipdut makanya ada series ini. Yes. Silakan, baru nih. Aku tahu lagu Renzi, merah hijau kuning biru. Woi, begitu. Aku udah lupa, aku tahu garam muda, garam madu. Yes. Jadi memang kebetulan aku kan memang musisi sebenarnya. Iya. Aku bukan sutradara yang kebetulan hobinya jadi sutradara. Yes. Oke, so genre musik favorit? Genre musik favorit sih karena ini hipdut jadi hipdut. Aku tuh mengikuti zaman aja, mengikuti kemauan aja. Oh, udah lagi di hipdut. Oke, hipdut. Nanti hip hop, nanti dangdut. Iya. Gitu. Sekarang lagi sering hipdut yang mana? Hipdut. Aku udah lupa cadangan. Tahu gak? Tuh aku setiap hari aku setel cadangan dan aku udah lupa. Itu playlist aku yang the best. Terima kasih. Oke, Ketis. Kalau aku nggak mau bohong, jadi aku sukanya lagu Cina. Ya. Tapi aku juga suka hidup juga. Semenjak main film ini harus suka hidup. Iya kan biar mendalami kan. Iya, Pak Iko dulu, kita ke kanan dulu ke Pak Iko. Boleh menyusui silakan. Kamu lagu Cina dan hipdut berarti ya, Ketis ya. Pak Iko. Iya, kalau saya sebenarnya penyuka Index AK awalnya. Oh, awalnya. awalnya. Nah, karena saya orang
orang Jawa kan soalnya. Tapi begitu saya ketemu sama Mas Ferry, saya jadi suka tensi sama Nakila. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Ada Ferel kalau kamu apa? Wah, saya dulu nih. Iya. Oke, kalau aku sebenarnya Hipdut ini mungkin tahunya dari TikTok ya awalnya ya. Sebelum dari series ini, tapi sebenarnya nggak terlalu mendalami sih. Tapi sebenarnya pas pertama kali mungkin ya dengar Hipdut tuh, wah ini lagunya mungkin fresh sekali dan catchy sekali ya. Walaupun tidak terlalu mendengarkan, tapi setelah masuk dengan Garam Muda ini jadinya jadi ngefans nih sama Nakila padahal teman saya sendiri sih. Karena sekarang lagi dengerin itu deh. Iya, lagu yang mana? Wah, banyak banget sih Banyak, ya? dance itu garam muda, terus habis itu iya Head Magicku di Beneath You. Iya. Itu banyak banget. Ya, terima kasih. Love You Nakila. Flo, kalau kamu genre favorit apa sebenarnya? Kalau genre favorit aku sukanya house music. House music. Aku sangat menikmati itu, tapi kalau Hipdut aku lebih menikmati lagi. Yes. Boleh kali. Boleh dikit. Apa tuh lagunya, Flo? Iya, boleh dikit kok. Aku udah lupa. Oh iya. Garam madu. Flo, thank you. Zoe, genre favorit apa sih? Ini mau jujur ya. Iya dong. I actually like alternative, psychedelic sama techno. Cuman kalau misalnya di set ini setiap hari aku dengerin Hipdut, jadi tiba-tiba Magicku Hibini, aku lihat kamu gitu. Asik. Junior Robert, sekarang diri dong, diri. Gak usah ditambah-tambahin tolong ya. Saya lagi mau kalem nih. Iya, Mau silakan, masuk kayak kita dulu. Yes. Kalau Genre favorit Junior Robert? santai aja lah, hip hop aja udah. Sekarang? Udah kali ini nggak ada ngelawak, hip hop udah titik ya. Nggak ada ngelawak. Tapi setelah berproses di sini denger Hipdut, Ya kan ada hipnya jadi masuk lah. yes, tetap ada hip hopnya. Thank you. Aisyah Kila, kalau kamu genre favorit? Aku sebenarnya masuk apa aja ya, tapi aku suka afro, aku suka metal, aku suka psychedelic, aku suka alternatif, aku suka indie, semua aku suka. Hipdut pun aku suka. Ya, saya lihat tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Tapi terakhir sebelum kita tutup untuk di press conference ini, masing-masing cast kita minta dari masing-masing cast kalau boleh menggambarkan dengan 2 kata series Garam Muda ini apa sih menurut kalian? Silakan. Yusuf dulu. Silakan Yusuf. Dia habis ngelamun. 2 kata view original Garam Muda itu apa dan apa? Fantastis dan menarik. Oke. Ketis, 2 kata Ketis. Mantap, harus lihat. Mantap harus lihat. 3. Coba kita. Aisyah Akila. Warna-warni. Oh, warna-warni. Junior Robert. Unik sekali. Unik sekali. Zoe. Youthful, colorful. Nah, itu dia. Flo. Nomor 1. Dom, silakan. Must watch. Yes, itu dia. Terima kasih semuanya. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat media yang sudah susah payah sukarela untuk meliput kami, untuk bagaimana mentransformasikan ide-ide kami ke bahasa yang lebih ramai. Juga terima kasih buat View ya yang dibantu sama Ketua Pak Ferry, timnya Heri, Novi, Yosi, Bu Koni dan Bu Citra. Dibantu juga dengan tim Verona, Pak Eko, Bu Didit, ya, Pak Lobo, dan pemain-pemain ini. Nah kebetulan aku punya pengalaman berarti nama mereka dari Juju dari kecil syuting sama aku, Aisyah Akila dari kecil syuting sama aku, sehingga kadang-kadang kalau aku ngaca nih sampai aku berpikir apakah aku masih pantas ngerjain seperti ini gitu ya. Ternyata pergaulan sama mereka membuat aku lupa diri bahwa aku ternyata bukan tua lagi. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan terakhir di tengah. Terakhir di tengah. Di tengah. Siap. Terima kasih teman-teman cast dan juga filmmaker. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih kepada seluruh pemain, sutradara, tim kreatif dan produksi. Terima kasih kepada